Ki Ageng Kebo Kanigoro memilih jalan hidup yang pahit sebagai pengembara spiritual di lereng Merapi dan Merbabu, katimbang terlibat pusara konflik politik, perebutan kekuasaan dinasti Kerajaan Majapahit. Ki Kebo Kanigoro yang petilasan atau makamnya di Dusun Pojok, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Darah birunya mengalir terah Brawijaya V, penguasa terakhir dinasti Kerajaan Majapahit. Beberapa referensi sejarah menyebutkan, Ki Kebo Kanigoro, putra Andayaningrat IV, Adipati Pengging yang menikahi Ratu Pembayun, putri Brawijaya V. Urut-urutan sejarahnya dimulai dari Prabu Brawijaya V menikahi Putri Campa, Dewi Anarawati melahirkan 3 anak. Putri pertama, Ratu Pambayun dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging. Putra kedua buah perkawinan Prabu Brawijaya V dengan Dewi Anarawati, bernama Raden Lembu Peteng berkuasa di Kadipaten Madura. Dan putra yang ketiga, Raden Jaka Gugur, buah cinta Adipati Handayaningrat IV dan Ratu Pambayun, melahirkan Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo. Selisih usia keduanya hanya terpaut 1 tahun. Kebo Kanigoro lahir 1472 Masehi dan Kebo Kenongo lahir tahun 1473 Masehi. Secara sosial Raden Kebo Kanigoro sudah meninggalkan istana sejak muda. Niatnya pergi meninggalkan Pengging untuk menjadi vanaprastha, pengembara spiritual atau seorang pertapa muda. Perjalanan spiritual Kebo Kanigoro sangat panjang, hingga sampai di punggung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kini masuk wilayah administrasi Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Menurut para pini sepuh di Kecamatan Selo, tempat pertapaan Raden Kebo Kanigara berada di lereng gunung berapi legendaris dan menyimpan jutaan misteri belum terungkap, Gunung Merapi. Tempat pertapaan Ki Kebo Kanigoro tersebut kini dikenal dengan sebutan Desa Turgo, Kecamatan Selo. Konon, Turgo berasal dari kata Anggentur Rogo, dapat diartikan gentur raga, mesu raga, bertirakat. Turgo adalah tempat menempa raga dan spiritual Ki Ageng Kebo Kanigoro semasa mudanya. Sebagai tempat menempa pisek dan psikis, termasuk olah batin spiritual, hingga kini Turgo masih dianggap sebagian besar warga setempat sebagai tempat keramat. Penelusuran sumber lain, ada sementara pihak yang meyakini makam Ki Kebo Kanigoro di Desa Turga, bukan di Dusun Pojok, Desa Samiran, sebagaimana keyakinan warga Kecamatan Selo selama ini. Patung PBV di Selo kian menarik wisatawan. Tentu kepercayaan ini masih sangat bisa diperdebatkan, apalagi mengingat Kanigoro adalah penganut Siva Buddha yang lazimnya dikremasi. Perdebatan bisa menjadi lebih panjang, karena ada juga yang berkeyakinan lain, Ki Kebo Kanigoro mukso. Sebagai orang sakti, kemungkinan itu sangat ada, seperti umumnya tokoh-tokoh besar yang mukso. Dan, tempat pamuksan itulah, yang dikenal sebagai makam, petilasan, di Dusun Pojok, Desa Samiran, sejak kepergian Raden Kebo Kanigoro dari Kadipaten Pengging, Raden Kebo Kenongo kembali kehilangan orang yang dicintai. Sebab, tak lama setelah itu ramandanya, Adipati Handayaningrat IV, mangkat ke hadirat ilahi. Sejak itulah, Kebo Kenongo menggantikan sang ayah sebagai Adipati Pengging, kemudian berjuluk Ki Ageng Pengging. Sesuai adat tradisi kerajaan, seharusnya putra pertama yang menggantikan tahta ayahandanya. Namun demikian, Ki Kebo Kanigoro tetap bersikukuh dengan keputusan hidupnya sejak awal. Pewaris tahta dinasti Kerajaan Majapahit ini lebih memilih menjalani pahit dan sunyinya hidup di lereng Gunung Merapi, Merbabu, sebagai pengembara spiritual,
menjauhkan diri dari kubangan pusaran intrik politik kekuasaan yang tak jarang menimbulkan pertumpahan darah. Tak hanya Maharaja Brawijaya V, keruntuhan Majapahit berdampak juga cerai-berai para pewaris dinastinya. Kebo Kanigoro memilih jalan hidup sunyi di lereng Gunung Merapi. Pengasingan diri para pewaris tahta Majapahit beragam alasannya. Ada yang menghindari pertumpahan darah karena intrik politik perang saudara demi meraih kekuasaan. Ada juga yang lebih memilih berpegang teguh keyakinan agama nenek moyangnya, tak mau menganut ajaran agama baru yang didakwahkan Raden Patah, putra Brawijaya V pendiri Kasultanan Demak Bintoro, penerus dinasti Kerajaan Majapahit. Leluhur masyarakat Tengger, misalnya lebih memilih mengasingkan diri ke Gunung Bromo. Ada juga yang menyeberang lautan, menetap hingga menjadi leluhur masyarakat di Pulau Bali. Sebagian di antaranya mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Tercatat sejarah, Candi Ceto dan Candi Sukuh di Kabupaten Karanganyar adalah peninggalan era keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sedangkan Kebo Kanigoro lebih memilih menempuh jalan sunyi, mengasingkan diri menjadi pertapa di lereng Merapi, gunung berapi legendaris yang syarat misteri. Dalam silsilah Trah Brawijaya V disebutkan, Kebo Kanigoro adalah saudara kandung Kebo Kenongo. Keduanya putra Ratu Pembayun, putri Kertabumi yang setelah bertahta di Kerajaan Majapahit bergelar Brawijaya V. Ratu Pembayun diperisteri Sri Mangkurung Handayaningrat Pengging atau Ki Ageng Pengging. Kala itu berkuasa di Kadipaten Pengging. Sekarang, masuk wilayah administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dengan Kebo Kenongo, saudara mudanya yang kemudian menggantikan tahta kekuasaan ayahandanya, menjadi penguasa Kadipaten Pengging. Kebo Kanigoro sejak kecil tidak tertarik intrik politik kekuasaan. Karena menurutnya, intrik politik dinasti lebih mengedepankan ambisi, selain menghalalkan berbagai cara, tak jarang menimbulkan pertumpahan darah perang saudara demi meraih tahta. Terlebih, sejarah kelam runtuhnya Kadipaten Pengging dikarenakan serangan prajurit Sultan Trenggono dari Kasultanan Demak Bintoro, terhitung masih keturunan Brawijaya V juga. Peristiwa pertumpahan darah sesama dinasti Kerajaan Majapahit antara Kadipaten Pengging dengan Kasultanan Demak Bintoro ini nyaris menewaskan seluruh keluarga Kebo Kenongo. Satu-satunya keluarga Kadipaten Pengging yang hidup, Mas Karebet, putra Kebo Kenongo yang kala itu masih balita tadi, berhasil diselamatkan dan diungsikan Sunan Kalijaga ke rumah bibinya di Desa Tingkir. Karena itulah, setelah remaja dia lebih dikenal bernama Joko Tingkir. Tak hanya Kadipaten Pengging, keruntuhan Kerajaan Majapahit pun karena gempuran Kasultanan Demak Bintoro di era kepemimpinan Raden Patah, tak lain putra Brawijaya V yang kala itu bertahta di Kerajaan Majapahit. Suramnya intrik politik kekuasaan itulah menjadikan Kebo Kanigoro sejak kecil lebih memilih mengembara, bertualang spiritual religius. Setelah remaja, dia menempuh jalan sunyi menjadi pertapa di lereng Gunung Merapi. Tak banyak yang tahu Ki Kebo Kanigoro pewaris dinasti Majapahit yang menjalani hidup sunyi di lereng Gunung Merapi, adalah guru spiritual dan ulah kanuragan kesaktian Joko Tingkir. Ki Kebo Kanigoro semenjak kecil memang memilih mengasingkan diri dari kekayaan dan kemapanan hidup istana Kadipaten Pengging. Putra pertama Adipati Pengging, Handayaningrat lebih dikenal juga Ki Pengging Sepuh, ini lebih suka mengembara ke hutan belantara sambil mencari guru spiritual dan ulah kanuragan. Menghindar intrik politik dinasti memilih jalan hidup sunyi hingga ayahandanya lengser ke Prabon dari kekuasaannya. Kebo Kanigoro memutuskan menyerahkan tahta penerus Kadipaten Pengging kepada Kebo Kenongo, adik kandungnya yang juga terah Raja Majapahit Brawijaya V. Sejak saat itulah,
Kebo Kanigoro yang secara adat dinasti Kerajaan Majapahit bertahta sebagai Adipati Pengging, lebih memilih menjalani hidup sunyi menjadi pertapa muda di lereng Gunung Merapi. Namun demikian, bukan berarti Ki Kebo Kanigoro acuh tak acuh terhadap permasalahan pelik yang menimpa keturunan Brawijaya V. Terutama yang terkait Kadipaten Pengging dan keluarga besarnya. Mas Karebet yang lebih dikenal Joko Tingkir, dikisahkan terbentur masalah besar. Berkait nama baiknya di hadapan penguasa Kasultanan, Kerajaan, Demak Bintoro, Sultan Trenggono. Penelusuran literatur sejarah menerangkan, Mas Karebet adalah putra Ki Kebo Kenongo yang semasa hidupnya bertahta di Kadipaten Pengging, saudara muda Ki Kebo Kanigoro. Joko Tingkir yang baru saja dilantik sebagai prajurit di Kerajaan Demak Bintoro, membunuh lurah atau kepala prajurit yang terkenal congkak dan suka pamer kekuatan. Dadung Awuk, namanya, karena kelancangannya membunuh lurah, prajurit itulah, Sultan Trenggono memecat keanggotaan prajurit Joko Tingkir. Tak hanya itu, Mas Karebet juga diusir dari Kerajaan Demak Bintoro. Dalam keterpurukan nasib dan kegalauan hatinya, Joko Tingkir yang kala itu sudah yatim piatu, mengembara hingga sampai lereng Gunung Merapi dan bertemu pamannya, Ki Kebo Kanigoro. Singkat cerita, setelah kepergiannya dari lereng Merapi, Joko Tingkir seperti mendapat pencerahan untuk memecahkan permasalahan peliknya. Tidak diceritakan, jurus pencerahan apa yang diajarkan Ki Kebo Kanigoro kepada Jaka Tingkir, keponakannya. Berbekal ilmu spiritual dan gemblengan ulah kanuragan pamannya inilah, Joko Tingkir bergegas kembali ke kota Raja Demak Bintoro. Bersamaan dengan itu, Ki Kebo Kanigoro juga memerintahkan 3 cantrik murid andalannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil, menemani kepergian Jaka Tingkir. Solusi yang didapat di lereng Merapi itu, kemudian hari dikenal dengan tragedi Kebo Danu. Sesampai di Demak Bintoro, Sultan Trenggono beserta keluarga kerajaan, tengah berwisata di Gunung Perwoto. Mengetahui keberadaan raja beserta keluarganya, Joko Tingkir melepas Kebo Danu, seekor kerbau gila karena telinganya ditaburi tanah dari pemakaman. Spontan, kerbau gila itu pun menyerang pesanggrahan raja, dan tidak satupun prajurit maupun punggawa kerajaan yang mampu menangkapnya. Di saat yang tepat Joko Tingkir tampil berani menghadapi kerbau gila tadi. Hanya dalam hitungan menit kerbau Danu tewas di tangan Mas Karebet. Atas jasanya itulah, Sultan Trenggana mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama, kepala prajurit Kerajaan Demak Bintoro. Kisah dalam babat tersebut, bisa saja sebenarnya hanyalah kiasan. Setelah dipecat sebagai prajurit, Joko Tingkir sengaja menciptakan kerusuhan di Kerajaan Demak Bintoro, kemudian tampil sebagai peredam huru-hara, untuk mendapatkan simpati lagi dari sang penguasa. Berangkat dari huru-hara Kebo Danu inilah, prestasi Joko Tingkir sangat diperhitungkan Sultan Trenggono. Hingga kisahnya bergulir tingkatnya dia sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya dan menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Lagi Mas Karebet alias Joko Tingkir, putra Kebo Kenongo, tak lain juga keponakan sekaligus murid Kebo Kanigoro, nama kebesaraannya kian moncer. Bersamaan itu, karir politiknya pun makin menanjak pesat. Wilayah Pajang yang semula hanyalah kadipaten di bawah Kasultanan Demak Bintoro, kemudian hari menjadi Kerajaan Pajang. Dari Kerajaan Pajang, semasa Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir, bertahta, inilah Kerajaan Mataram Islam terlahir. Kerajaan Mataram Islam, awalnya tanah perdikan hadiah Sultan Hadiwijoyo, kepada Ki Ageng Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan kekuasaan Aryo Penangsang, penguasa Kadipaten Jipang Panolang.